berkenan, ada nggak kelompok yang pakai solid work untuk bisa menyampaikan progresnya? Ada nggak ya di kelas ini? Kalau ada, mohon apa, berkenan juga menyampaikan progresnya, karena di kelas sebelumnya itu yang presentasi untuk menyampaikan progres sampel kelompok-kelompok yang menggunakan Autodesk. Kalau berkenan, monggo eh, bisa menyampaikan apa progres dalam bentuk gambar Autodesk-nya, gitu ya. Ini dari kelompok berapa ini? 12 sampai 17. Ada nggak di kelas ini? Monggo, silakan. Mungkin Mas Izan nunjuk saja deh ke kelompok-kelompok yang menggunakan solid untuk bisa presentasi. Saya tidak hafal siapa, silakan. Ini sambil saya buka. Jadi saya harap hari ini ada presentasi dari kelompok yang SolidWorks menunjukkan SolidWorks-nya gitu ya. Kemudian ini sambil saya juga membuka salah satu kelompok yang drawingnya ya. Ini drawingnya saya buka sebentar, sedang saya lihat. Ini yang saya buka kelompok 8 ini saya buka.
ada kelompok 12 sampai 17. Halo, suara saya masuk nggak ya? Adik-adik. Terdengar Pak, masuk Pak. Nah, oke, Mungkin silakan. mungkin saya dari kelompok 12 mau nyoba share screen, Pak. Boleh. Sudah ada akses kan ya? Oh iya. Ya, bisa kok. Mohon maaf, Pak. Agak lemot laptop ya. Dari tadi buka not responding. Oh, gitu ya. Ya, ya, oke, oke. Oke, saya sambil juga memeriksa salah satu sampel drawing kelompok 8 nih. Satuannya apa sih? Oke. Eh, saya mau porin progres yang assembly atau yang mulai drawing ya, Pak? Assembly aja. Ini kelompok Assembly aja. 12 kan ya? Kelompok Betul, berapa? Pak. Kelompok 12. Kelompok 12 menurut saya karena yang dikumpul ini kan kemarin baru solid ya. Oh iya. Ya, jadi kalau menurut saya menyampaikan yang solid saja. Memperlihatkan. Oke, good. Kalau dari saya kelompok 12, kalau di kelas B itu yang kelompok 12 saya sendiri. Oh, Sisanya tuh gitu. iya, Ya, sisanya ya, ya. dua orang, tiga orang dari kelas A, satu orang dari kelas C gitu. Terus yang coba kami buat itu meja lipat ini, kalau bendanya itu ada di kelas C, teman saya di kelas C. Ya, Iya, kalau kalau yang jadi masalah tuh mungkin di sini sih Pak, yang pas pakai mate ini kan kalau kaki sama si pegangan tangan tuh harusnya bisa diputar. Terus dicoba udah pakai yang buat kayak buat engsel ini, mm, tapi apa namanya masih belum bisa gitu. ini SW ya, SW-nya SW 2008 lagi ya. 2013 9. Pak. Oh, 2013 bahkan. Iya, Hmm. kalau kaki udah bisa, cuman eh kalau Raffi sendiri belum tahu cara ngaturnya biar nggak offset gitu. Soalnya Nggak masih tabrak kan. iya masih ke atas gini 360 gitu sih Pak. Kalau ini kan cuman pakai konsiden aja. Mungkin yang ribet tuh kalau yang partnya bisa digerakin gitu sih Pak. Ya, Kayak kayak yang ini tuh udah bisa juga kalau yang pegangan. Cuman masih kayak yang kaki masih 360 ya, ya, ya. gitu sih Pak. Kalau kakinya juga yang karetnya konsiden aja yang biasa sama dikasih konsentrat biar bisa mutar. Ini ini juga konsiden biasa, ini konsiden biasa. Terus kalau yang skrup pakai yang muter skrup biasa aja. Kalau pakai yang counter clockwise, kalau ke kiri ngelonggarin, kalau ke kanan kencengin gitu. Kanan kencengin. Di Coba diedit. Ada nggak pengaturan besaran sudut yang diperkenankan di dalam melakukan konser tadi? Kalau buat yang gerak ya Pak ya, Iya, coba diedit dulu. Kalau nggak salah tuh dianya minta juga Pak, minta sudut. Tapi harus dipencet apa lagi gitu, ditekan apa lagi. Oh ini ya Pak ya, kayaknya spesifik angel limit ya Pak. iya. Cuman dia minta kayak gini lagi, tapi kurang paham mintanya yang mana. Kayak, Eh, oh, Kayak itu dia minta apa? Angel selection berarti itu ininya ya Pak? Pegangannya bukan. atau? Oh, Ini yang mana yang diedit? yang Oh, pegangan yang tangan ini. Pak? Iya. eh Sebetulnya dia minta apa ya? Permukaan itu kan warna hijau yang dia minta tuh. Oh, permukaan yang geraknya apa ya? Iya. Dia
Nah, misalkan itu coba, Coba yang ini Pak, iya, yang gerak. satu saja. Nah, Oh, itu satu. Kemudian kemudian tambahkan degree-nya, misalnya. Ini ini nih, yang ini nah Pak. di kolom itu coba misalkan 45 aja diisi. Kita lihat dampaknya. Ya 34 tuh nggak misalkan. Oke, kemudian di oke, kemudian Masih belum mau Pak. select entity are not valid. Please select valid entity to match or please. Oh berarti dua sisi itu dia minta. Oh, yang Satu atasnya juga ya Pak. permukaan bukan Oh, bukan. permukaan dari benda yang kedua. Itu kan Oh, permukaan. Oh, ya itu kan perputaran antara si handle ini dengan si bagian, tapi dia mintanya permukaan datar. Katakanlah mejanya coba mau nggak ya, nggak mau ya. Oke. Kamu klik yang si angle selector lagi di sini. Nah, itu terus tambah lagi satu permukaan yang dia mau terima, ada nggak? Dari benda yang kedua maksudnya. Itu kan menggabungkan benda pertama dengan benda kedua. iya. Benda keduanya yang itu ya. Yang ini. Nah, yang itu. Nah, itu. Itu ada permukaan datarnya yang sama dengan permukaan si handle-nya. Kalau part satunya saya ilangin dulu boleh nggak Pak? Biar nggak Boleh, ngalangin. Oh ya, boleh, boleh. sebentar ya Pak. Diilangin dulu. Cancel. Nggak usah di hide saja bisa kan? Nggak usah dibuang, tapi di hide. Iya Pak, mau di hide. Ya. Hide-nya nggak harus lewat. Oh, nggak harus buka file itu dulu ya Pak? Iya, dari tadi bisa dijadiin langsung sih sebenarnya. Oh, Cancel aja mas, mas. ini Pak. Nah itu kan dia ada permukaan data tuh juga kan. Nah coba antar permukaan data, nah nih Yang permukaan ini atas Pak. itu sama permukaan itu. Oh, Oh iya, coba. coba dicoba. Kalau dilihat dari, nah itu permukaan datar satu sama permukaan datar dua itu. Oh, Nah coba misalkan diatur 45 gitu. Oke, di chat. Nah itu dia udah miring kan tuh. oh iya, Cuma tapi dia ngunci ya. kunci Pak. Kunci bahwa antara dua permukaan itu besarannya adalah 45. Oh gitu. Kalau untuk kita lihat dulu ya. Nah itu kan dia, Sama ini sih Pak, kalau di versi kan Raffi coba nyari acuan video ya Pak ya, hmm, buat pakai yang apa? Kalau yang mechanical made ini, bukan hmm. yang made biasa. Kan kalau yang Raffi tuh ininya ada garis kesani ke atas loh Pak, jadi bisa digerakin gini juga si Oh, pegangannya ya. Kalau di YouTube tuh ada namanya slot, tapi di sini tuh belum ada kayaknya ke 2013. 2013 belum ada ya. Iya, jadi belum bisa gerak sini juga. Baru bisa muter aja sih, baru yang Raffi nemu ini aja gitu. Gak apa-apa mas. Sih agak bingung juga. Karena ya kan 2013 sangat lama. Setelah Hmm. itu 2019, ingat saya ada
banyak perbaikan di SolidWorks sendiri. Nggak apa-apa mas, udah nggak harus dioptimalkan. Ya tadi dia ngunci ya, dia hanya ngunci sampai itu. Atau kemungkinan si batasan gerak itu nanti baru bisa kalau di solid mungkin prinsipnya beda. Dia baru bisa terpakai misalkan pada saat motion study-nya atau seperti apa. Jadi boleh jadi tidak saat kita gerakin bebas seperti ini, tapi saat saat disimulasikan istilahnya. Itu kan ada di solid itu ada saat kita ingin melihat pergerakan itu di motion study namanya yang itu Ini bukan ya Pak? ya yang nanti harus di play ya kan modelnya dia harus di play Oh iya Pak. ya itu ada mekanismenya sendiri saya lupa seperti apa jadi kondisi awal seperti apa kemudian ini kondisi akhir seperti apa nah itu baru dia mau disimulasikan. Tombol play-nya jalan nggak tuh? Oh, ada tambahannya gitu mas. Nanti dicek. Tapi nggak apa-apa mas. Itu sudah cukup. Artinya benda sudah bisa diassembly, eh, sudah bisa bergerak. Hanya masalah pembatasan yang saya sendiri juga tidak tahu bagaimana melakukan pengaturan. Tapi cukup baik. Baik Pak. Ya, gitu. Mungkin gimana Pak? Apa cukup atau gimana lagi Pak? Berapa Oh, iya. komponen jadi ini? Di ini Kalau saya belum sempat ganti lagi Pak, yang nggak harus apa-apa. minimal 12. Iya. Ini masih 10, jadi anggotanya 5 per orang bikin 2 Pak. Oke, cukup baik. Iya. Mungkin saya tutup ya Pak. Ya, ya, Oh terima ya. kasih. Oke. Terima kasih Pak. Dapat 2013 dari mana? Dapat 2013 saya ikut dari YouTube Pak. Soalnya kalau yang Bapak kirim tuh di laptop saya kan, 2009 ya, terlalu lama lah ya. iya, Nggak bukan bisa itu sih Pak. keinstal kemungkinan. Iya, belum Ya, bisa, betul, gagal. betul. Jadi saya cari referensi lain. Ya, ya, download dari mana 2013? Jadi ada caranya di YouTube gitu loh Pak. Jadi saya Gitu ikutin ya. filenya di download juga. Ya, saya ada juga 2009 sama 2013 itu. 13 harus saya ini lagi sih. Apa sih ya, image baru saya upload. Tapi ya syukur lah. Berarti yang 2009 udah agak layak ya untuk Windows 10. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin masih ada satu kelompok lagi. Atau sudah nggak ada di kelas ini yang solid. Saya Pak, kelompok Boleh 17 Pak. 17 ya. Sarelo silakan Sarelo. Sarelo pakai 2013 juga. Iya Pak, pakai Oh ya. 2013 juga. Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Share screen Ya saya. sudah. Jadi kelompok 17 ini bikin pensil mekanik Pak dari 12 part. Ya. Untuk bentuk assembly udah bisa sih Pak, cuman ada kendala di pas ini Pak,
nyetekin pensilnya itu Pak. Belum paham caranya gitu Pak. Udah sempat nyari-nyari di YouTube juga. Iya Pak, udah sempat lihat-lihat YouTube tapi masih belum nemu gitu Pak. Kalau YouTube tuh rata-rata tutorialnya 2000 berapa ya? Yang solid. Ada banyak temukan. Versi solid 2000 berapa gitu nggak sebutin. Kayaknya di atas 13 Pak. Oh, sudah sih, enggak. Iya Pak. Eh, Coba lihat komponen-komponennya. Gimana Pak? Lihat komponen-komponennya. Satu persatu gitu Pak. Enggak, lewat sini aja bisa kan ya? Oh iya. Oke. Saya kan pakai basic apa namanya? Zoom. Ntar kalau mati adik-adik langsung gabung aja lagi ya. Klik join klik link gabungnya lagi ya. Baik Ini Pak. dalam 10 menit nanti terputus. Nah, Baik Pak. jadi gabung aja lagi. Ada pipa stainless dan seterusnya, dan ring, tab, pipa pensil, putih kepala, karet, pensil. Oke, cukup mas, nggak apa-apa. Ya. Itu sebenarnya kan jadi, oh ya, kayak gitu jadi saya pinginnya gitu sebenarnya tadi. Kalau di hide, jadi disembunyikan. Secara prinsip yang pakai solid nggak ada bedanya ya, nggak jauh beda lah. Prinsip dasarnya kan sketch and buat 3D kan gitu ya, antara Autodesk dan Solid saya pikir nggak jauh beda. Bahkan terus terang, kalau bicara siapa duluan yang mengawali apa namanya, software 3D itu SolidWorks dulu, lebih dulu daripada Autodesk. Tidak, Autodesk sempat ketinggalan beberapa tahun. Dulu dia kan basisnya AutoCAD, ya basisnya konsepnya pola pikirnya 2D, ya, ya jadi eh, sempat ketinggalan beberapa periode itu si Autodesk. Nah, sedangkan teman-temannya kayak Katia, Unigraph, kemudian apa lagi dulu, SolidWorks itu sudah mengawali bermain di desain gambar 3D. Nah, si Autodesk itu sempat ketinggalan. Dia ditinggalkan banyak pihak, kemudian dia membangun lagi yang basisnya 3D. Cuma kemudian kenapa Autodesk banyak di universitas sekarang ya karena dia free. Kalau Autodesk kalau kita mau beli secara personal student sekitar 10 jutaan sih sebenarnya. Dan versi student full ya kan yang untuk satu PC, nggak bisa untuk banyak PC. Yang saya ingat itu. Kalau kemudahan terus terang, pengalaman saya dengan beberapa mahasiswa asisten itu sebenarnya terus terang eh, lebih mudah SolidWorks daripada Autodesk. Lebih mudah SolidWorks daripada Autodesk. Di dalam apa fitur penggunaannya, kemudian macam-macam lah.
apalagi kalau pakai SolidWorks yang baru-baru itu, SolidWorks lebih powerful kalau bicara desain 3D. Terima kasih untuk Mas Farel ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, Kalau stop gitu share. kemudian saya pikir 2 kelompok cukup. Terima kasih pada kelompok yang kerja keras juga untuk switching ke SolidWorks. Saya pikir bukan satu hal yang mudah dalam hanya beberapa minggu terakhir. Nah, saya coba share gambar kelompok. Ini kelompok 8 yang tadi saya buka. Coba saya cek. Screen saya udah kelihatan belum? Mohon maaf, nanti kalau belum infokan ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Oke. Ini kelompok 8. Pagi ini tadi saya buka. Pertama, masukan atau saran nanti yang mohon minggu ini diperbaiki Sabtu, termasuk kalau misalkan ada kelompok-kelompok lain yang ingin memperbaiki, saya tetap mempersilahkan diperbaiki, sampaikan untuk semua kelas, ditunggu sampai hari Sabtu ya, Sabtu malam, atau terus nanti ketua kelasnya, ketua angkatannya ngumpulin di saya hari Minggu nggak apa-apa ya. Jadi dikumpulkan Sabtu ke ketua angkatan, nanti ketua angkatannya baru ngirim ke saya hari Minggu nggak apa-apa. Nah, ini misalkan misalkan di kelompok 8 saya belum menemukan PDF yang dalam bentuk gambar assembly, atau saya kelewat ya. Saya coba sampai ke bawah, misalkan saya belum menemukan gambar assembly-nya ya. Jadi mohon di halaman depan dari PDF-nya ada gambar assembly. Jadi kan di target kuliah kita menyajikan gambar assembly, bukan hanya bisa merangkai di dalam SolidWorks, tapi kemudian menyajikannya dalam assembly. Nah, itu satu mohon ditambahkan. Di halaman yang ada assembly-nya, adik-adik nanti harus menambahkan yang saya sebut sebagai daftar komponennya, yang disebut dengan di sini ya, tabel yang menyatakan benda itu nanti ada terdiri dari komponen apa saja, kuantitinya berapa, kalau ada materialnya sampaikan material, mungkin kalau ada keterangan tambahannya silakan. Nah, ini yang disebut sebagai bill of materialnya ya. Itu menurut saya perlu. Nah, ini tadi saya sempat buka nyari-nyari, nggak ada. Kemudian sehingga ini saya kalau ingin membuat ilustrasi ini part yang mana ya kan gitu ya. Ini komponen yang mana gitu kan, jadi nggak tahu. Nah, ini nama komponennya kan jadi juga tidak ada hasilnya di sini. Nah, jadi saran saya ketika nanti ini misalkan di assembly-nya itu ada bill of materialnya, maka di dalam kepala gambar atau title block ini muncul nama komponennya. Jadi nanti ada nama komponen. Saran saya sih nama komponennya di sini aja. Ya. Nama komponennya di sini atau di sini lah. Monggo teman-teman mau menyepakati yang mana dalam satu kelompok tersebut. Tapi saya berharap nama komponennya muncul.
Ya. Jadi ini gambar ini nama komponennya apa. Kalau seandainya di dalam satu halaman, itu ada lebih dari satu komponen, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa di sini mungkin tidak disebutkan nama komponennya, tetapi nama komponennya di sini nanti. Misalkan dalam satu halaman ini ada dua komponen, ya, misalkan komponen nomor 5 dan komponen nomor 7, ya. Jadi nanti komponen nomor 5 ini namanya apa, ya, si namanya, nomor 7 namanya apa, kemudian kuantitinya berapa, ya, kemudian materialnya misalkan seperti apa. Ini kalau misalkan dalam satu halaman ternyata ada dua komponen disajikan, tidak sendiri-sendiri detail drawingnya. Secara prinsip boleh ya, dalam satu halaman ada dua komponen. Contohnya seperti apa? Ini contoh saya kecil. Ya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi ulir dalam atau ulir luar. Kalau dari sepintas yang ini, saya memahaminya ini ulir luar, ya, ulir dari luar. Luarnya yang ada ulirnya, bukan dalamnya yang ada ulirnya. Nanti mohon saya kalau salah, kelompoknya boleh konfirmasi. Makanya di dalam penyajian ulir itu kan ada yang disebut dengan namanya diameter pitch. Pitch. Diameter pitch itu adalah diameter imajiner untuk menginformasikan kepada pembaca tentang apa namanya, dia ini ulirnya di mana, ya, ulirnya itu di mana, ya. Tapi dia imajiner, dia sebenarnya berada di antara yang dulu saya sebut, ini kalau misalkan ulir, ya, antara root, ini kan root, ini puncak, ini root, ini puncaknya, si puncak itu apa namanya, ya, ini puncak terluar, ini puncak dalam. Nah, diameter pitch itu di sini. Sehingga misalkan ada sebuah benda pejal, ini benda pejal, ya. Kalau kemudian ada apa namanya, ada ulirnya, maka di salah satu guideline itu di ISO kita menggambarkannya gini kan, 3/4. Nah, ini berapa sih diameter yang 3/4 ini? Ini sebenarnya diameter pitch, ya, diameter pitch. Ulirnya sebenarnya dia nyampe sedalam ini misalkan. Ulirnya dia sampai sedalam ini, tapi kita tidak menunjuk. Ini hanya mengilustrasikan bahwa ini benda padat, ada ulirnya, ulir luar. Tapi saya tahu ini adalah besi lubang, ya. Ini besi lubang yang di luarnya ada namanya apa? Ulir. Nah, karena ini besi lubang ada ulirnya, maka kemudian di dalam gambar ini juga ada lupa menunjukkan begini. Ini kan katanya lubang,
Nah, kan ini. Nah, ini yang kalau memang itu dia dua-dua, berarti ketika adik-adik gambar, ini yang dua-dua, ini yang tadi yang saya tanyakan. Ini 18, sorry, pena saya nggak bentar. Ini 18 atau 19. Ini yang tadi yang saya tanyakan. Di sini 19, di sini 18. Nah, ini juga membingungkan bagi saya. Jadi, saya nggak bisa melakukan duplikasi gambar ini. Nah, untuk menyajikan seperti ini sebenarnya simpel sekali. Satu, gambarnya, ini saya hapus, mohon maaf. Ini saya hapus. Ya, ini tadi yang saya tanyakan, gitu ya. Nah, di sini adik-adik boleh tambahkan, misalnya kalau mau begini, aduh, ini begini. Nah, ini yang dalamnya. Ini yang di sini, ya. Yang tadi yang harusnya dua-dua tadi, ya, dua-dua. Nah, ini yang R. Yang ini yang R berapa? Yang tadi R18 atau R19 yang tadi yang saya bingung. Nah, di antara ini itu ada diameter pitch harusnya. Sorry, di sini yang 3/4. Ini diameter pitch itu yang ini, yang imaginary ini. Itu bisa disajikan di sini. Tapi dari gambar yang ini saja sebenarnya saya tahu bahwa ini adalah diameter luar. Kenapa? Di dalam ini ini ada ini garis benda terhalang. Garis benda terhalang ini menunjukkan bahwa dia adalah lubang yang di sini nanti ada apa namanya garis sumbunya. Atau selain model seperti ini, adik-adik juga masih ingat dulu kita pernah membahas revolve section. Jadi kalau ingin menunjukkan ini bulat atau apa benda ini, kan si pandangan dari sebelah kanan ini kemudian boleh saya tidak sajikan, ya. Saya pakai yang rotate section di sini. Ini saya ambil di sini, saya slice, kemudian yang ininya yang saya arsir. Enggak saya arsir karena dia misalkan tipis, maka dia boleh langsung tebal seperti ini. Karena dia kan benda ukurannya kecil. Tipis, benda tipis itu ingat, benda tipis kan nggak susah kalau kita arsir. Jadi dia boleh kemudian kalau di SolidWorks dia bisa arsir ya alhamdulillah. Kalau enggak, yang mungkin terjadi adalah dia akan membentuknya menjadi padat. Ini boleh seperti ini. Ini rotate saja. Atau kemudian saya rotate tapi kemudian saya keluarkan dari sini, saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Ya, itu kan ada dua, bisa pakai rotate, bisa pakai revolve. Artinya saya slice, saya putar, saya taruh di bawah, kan begitu. Sehingga yang dipotong itu di sini sebenarnya. Nah, itu seingat saya ada. Pernah kita bahas tentang
section. Nah, section itu membantu kita untuk memahami benda ini bulat atau berupa apa. Sedangkan yang ini, breakout ini, ya, membantu kita untuk tidak menggambarkan sepanjang 500. Karena tadi misalkan di bawah ini, skalanya saya nggak mau buat 1:3, tapi saya mau buat 1:1 agar ini lebih terlihat, misalkan. Ya, seperti itu. Ini contoh koreksi, ya. Ini AA 1:3, 1:3 aja nggak muncul, nggak masalah. Kalaupun ini dipotong, kemudian ini jadi tidak kelihatan, kan malah jadi membingungkan bagi pembaca. Itu, ya. Ini salah satu koreksi. Nah, koreksi yang di atas tadi, ini misalkan pemilihan pandangan depan itu salah satu poin yang saya nilai kalau adik-adik lihat di dalam poin penilaian saya. Simple sebenarnya, tetapi dampaknya besar. Saya tahu ini adalah lampu LED. Saya juga pernah punya sepertinya. Lampu LED kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau saya membandingkan antara gambar ini dengan gambar ini, secara fungsional lebih benar ini sebagai depan. Lebih benar ini sebagai depan. Ini saya lebih cenderung mengatakan bahwa depan itu yang ini. Dibanding misalkan saya menggambarnya atau menganggapnya ini sebagai depan. Kenapa kemudian saya menganggap ini sebagai depan, yang ada dibuat sebagai depan? Karena saya melihat di bawahnya sini. Ya. Oh, ini kemudian di bawahnya ada gambar. Secara standar di bawah depan itu adalah ini kan sudut ketiga ya. Ini kalau saya lihat dari simbol ini, sudut ketiga. Seperti itu. Nah, berarti di bawah depan ini adalah bawah. Nah, depannya ini yang saya katakan tidak memberikan informasi fungsi benda secara baik. Lebih baik kalau ini yang dianggap sebagai depan. Nanti yang bawahnya ya digambar di sini. Gitu. Nah, ini contoh koreksi lainnya. Ya. Jadi tolong diperhatikan di dalam penyajian. Nah, ini misalkan ini ada 16,5, ada 14. Seberapa mudah kita kemudian untuk melihat? Mudah nggak adik-adik membaca ini? Mana yang 16,5, mana yang 14? Bentuknya seperti apa? Nah, boleh jadi tidak semua berbentuk seperti ini, tapi misalkan kan boleh saja jarak dari sini ke sini berapa, kemudian nanti jarak dari sini ke sini berapa misalkan. Ya. Jadi nggak harus tumpuk-tumpukan. Kan dulu pernah saya katakan, sebisa mungkin kita menghindari persilangan. Ini kan sebenarnya persilangan sebenarnya. Persilangan. Jadi kalau kita buat garis dimensi itu, garis bantunya memang diharapkan tidak terjadi silang menyilang. Ini kan terjadi silang menyilang. Ini di dalam, ini di luar. Ya sudah benar sih di dalam, tapi kemudian kayak ada huruf yang menyebabkan menjadi tidak jelas. Ya. Kalau kita membaca kan juga 14 mungkin maksudnya yang ini. 16 itu yang mananya? Kenapa ini tidak ditarik ke bawah sini? Yang 14. Dulu saya sempat menyampaikan dimensi itu tidak boleh dalam gambar. Tetapi pada kondisi tertentu
Boleh jadi ada. Atau misalkan yang 14 ini ada, itu adalah sebenarnya yang ini sama dengan yang ini. Ya, misalkan. Ya, ini kan malah belum diinformasikan ini. Ini berapa? Kalau memang sama dengan 14 ini ya sudah. Kenapa malah ini tidak ditarik ke bawah di sini? Sehingga dia lebih, yang 16,5 itu lebih terlihat. Nah, itu contoh-contoh yang saya berharap adik-adik jangan ngasal dimensi. Ini bicara bagaimana kita menjamin bahwa gambar yang kita buat itu kemudian memudahkan orang lain untuk menggambar ulang, mereplikasi. Bukan hanya menggambar pada akhirnya. Tujuan digambar itu adalah untuk diproduksi. Bagaimana kemudian kita menyebabkan orang yang akan memproduksi itu mengalami kesulitan di dalam membuatnya atau menginspeksinya, tidak ada benda mau diinspeksi ukurannya berapa, tapi kemudian kita menyulitkan si pembaca dalam melihat, oh ini ukurannya berapa ya, saya harus mengukur berapa, ini benda ini saya reject atau saya pikir ini saja masukan saya, karena waktunya juga terbatas, gitu ya. Monggo kalau ada pertanyaan 1-2, Saya Pak izin bertanya Pak. silahkan. Mungkin saya boleh share screen Pak. Boleh? Ya, tutup selesai. Sebentar. Izin share screen. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Ya, jadi saya ada masalah di drawingnya kan ini, jadi ini bentuknya ada sudutnya Pak, sudutnya 6 derajat. Ya, 6 derajat. Ya, nah tapi jadinya dimensi di sini tuh tidak sesuai dengan yang harusnya Pak. Itu kira-kira bagaimana? Jadi itu harusnya ini 30, 35, 45, 17 seperti itu Pak. Ini 20. Harusnya kan miring ya. Ya, miring. Ya. Di dalam membuatnya itu kamu klik kanan. Klik kanan. Jadi di Autodesk-nya saat memberikan dimensi, misalkan kamu ngeklik 2 titik. Titik ya, ini sama titik yang atasnya misalnya. Ya, gitu ya, titik atasnya gitu ya. Kemudian kamu klik kanan, nanti ada pilihan mau pakai angular atau namanya miring. Dicoba deh. Baik Pak, saya coba mungkin. Coba buka Autodesk kalau ada Autodesk-nya. Saya buka dulu ya Pak. Ya, jadi sehingga nanti yang ditampilkan itu bukan tegak lurusnya kan, yang kamu inginkan, tapi miringnya kan? Iya betul Pak, maksudnya miringnya. Ya, oke. Nah. Karena kan kalau kita hanya menggunakan si tombolnya, dia pasti tegak lurus tuh terhadap bidang kita, sumber X, sumber Y misalkan gitu. Dan kalau kita klik kanan nanti ada pilihan, saya mau dimensinya miring gitu, atau saya mau pakai sudut misalkan yang tadi degree, kadang-kadang dia langsung detect ya. Sambil nunggu muncul. Ya deh. Misalkan dibuang salah satu dimensinya aja, buang aja dulu. Ya. Kemudian dimension itu, oke, klik sama yang bawah itu drag. Nah, klik kanan dulu, jangan dilepas dulu, tapi klik kanan dulu. Nah, dimension type. Nah, yang align, pilih yang align. Yes. Oke.
Miring kan sekarang? Kan ini yang diharapkan untuk disajikan Ya, kepada betul, Pak. pembaca ya? Betul, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kalau tadi yang saya bilang, kalau kita klik tombolnya, dia otomatis bidang tegak atau bidang datar kita yang dipakai. Otomatis sih, ya. Kadang-kadang dia bisa membaca langsung, kadang-kadang enggak ya. Kita perlu arahkan aja sebenarnya. Ada lagi mungkin, ya kalau bisa saya bantu, saya bantu. Ya. Adik-adik nanti mohon diperbaiki ya, berkenan ya, gambar-gambarnya. Sabtu dikumpul, nanti ya paling telat ketua kelasnya ngumpul di hari Minggu lah, nggak harus. Jadi mau dikumpul ke ketua kelas hari Minggu juga nggak apa-apa. Yang penting ketua kelasnya mengumpulkan ke saya hari Minggu gitu aja. Saya pikir sampaikan ke semua kelas ya atas evaluasi pada hari ini. Dan nanti kalau baru saya sampaikan di Rabu, Kamis mungkin ada yang telat, kasihan. Mulai dari ini tadi diskusi kita, apa sih diskusi kita pagi ini? Ya, semoga memberikan kemanfaatan untuk perbaikan tugas, kira-kira begitu. Jadi saya kebetulan ngacak aja, saya ngambil sampel. Nah ini ada juga nih, saya udah putus. Belum putus ya. Ini saya mumpung belum putus, saya putuskan. Ini adik-adik, ini ya. Ini kalau adik-adik baca di buku, ya gambar yang seperti ini adik-adik boleh visibility dari garis-garis ini boleh di hide, tidak dimunculkan. Ya, jadi tidak selalu benda terhalang itu harus muncul semua. Jadi pada kondisi tertentu visibility-nya di hide juga boleh. Ini kalau saran saya juga potongnya, ini kan pasti dipotongnya ini motongnya nah ini juga motongnya jangan di dalam begini ya, kan nggak kelihatan kalau bahwa Anda memotong sebenarnya. Kita tarik keluar dari bendanya. Saya pikir ini perlu 2 potongan kalau menurut saya. Potongan, oke lah Anda ingin menunjukkan potongan yang dari permukaan. Tapi saya menyarankan ada potongan seperti ini. Saya menyarankan ada potongan yang namanya line section ya kalau nggak salah. Kalau saya salah nama mohon maaf dikoreksi. Tapi yang saya maksud harus idealnya ada potongan seperti ini. Sehingga kemudian permukaan yang di sini itu bisa diperlihatkan lebih baik daripada misalkan yang di bawah sini. Ini kan rumit sekali. Ya. Ya, sehingga ketinggiannya bisa kelihatan, dalamnya bisa kelihatan, ya. Posisi lubangnya ini belum, posisi lubang di sini Anda coba menunjukkan, ya. Tapi kalau misalkan dengan align section seperti ini, katakanlah ini A, ya, A, ya. Ini nanti posisi si lubang-lubang yang ini, ya, itu akan lebih, yang ini ya, itu akan lebih terlihat menurut saya. Nah ini line section lebih pas. Ini contoh
terakhir koleksi saya. Monggo adik-adik buka kembali bukunya gitu ya. Lihat guideline di dalam penyajian gambar. Oh, ini kondisi benda saya cocoknya begini, kondisi saya cocoknya seperti ini. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya mohon tidak bisa saya koleksi semua. Kalaupun mau saya koleksi lagi nanti di hari Jumat, insya Allah. Ya, itu. Ya, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.